Melihat Harumi, Marcel melihat televisi dengan raut wajah yang serius, bahkan dia tak menghiraukan suster yang tengah menyuapinya makan malam saat ini. "Tuan, Anda harus makan, jika tidak Tuan Dirga akan marah," bujuk suster itu. Tetapi Marcel tetap diam dengan netra yang tak lepas dari televisi. Suster tersebut menghela napas pelan, dia ikut menatap televisi yang kini sedang menayangkan acara di rumah Gilbert. Pria itu Tuan Gilbert Ray Grison, kekayaannya 11-12 dengan Tuan Dirga. Dia baru menunjukkan istri dan putranya. Mereka romantis sekali, bukan? Gumam suster itu. Kini perhatian Marcel teralihkan, netranya menatap suster tersebut dengan kening mengerut. "Dia istri Gilbert? Gilbert putra Albert Grison?" tanya Marcel. "Ya," sahut suster itu kembali menatap Marcel. "Di mana orang tua dari istri Gilbert? Kenapa mereka tidak disorot kamera?" tanya Marcel. "Kalau itu saya tidak tahu, tapi kabarnya istri Tuan Gilbert dari kalangan kelas bawah, tidak ada marga dan dia hidup di desa," jawab suster. Marcel kembali menatap layar, bibirnya bergetar ingin mengatakan sesuatu. Netranya berkaca-kaca, dia kembali teringat seseorang. "Harumi," lirih Marcel. "Kret, Tuan." Tiba-tiba saja Marcel turun dari berangkar hingga menimbulkan suara decitan cukup keras. Akibat Marcel yang belum bisa kuat berdiri membuatnya hampir terjatuh. Suster itu segera menaruh nampan yang dipegangnya dan berjalan cepat mendekati Marcel. Dia membantu Marcel bangun, tetapi Marcel menepis tangan suster itu dan berusaha untuk berdiri. "Lepaskan, aku akan menemui Harumi, aku akan menemuinya," seru Marcel. "Tuan, siapa Harumi? Biar saya minta pada Tuan Dirga untuk memanggilnya," panik suster itu. Dia Harumi. Suster itu kewalahan, dia memencet tombol di samping berangkar. Tak lama datanglah 2 orang suster dan membantu temannya itu untuk menenangkan Marcel. Karena belum tenang juga, akhirnya mereka memutuskan untuk menyuntikkannya obat penenang. Sebab Marcel begitu berontak dan tidak mau untuk dikendalikan. Telepon Tuan Dirga, Tita salah satu dari mereka. Akhirnya, suster yang awal bersama Marcel pun menelpon Dirga dan memberitahukan tentang kondisi Marcel. Sedangkan Dirga yang diberitahukan oleh suster itu tentang kondisi Marcel pun terkejut. Dia yang saat ini masih berada di acara Gilbert pun memutuskan untuk ke rumah sakit. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Tania melihat Dirga panik setelah mendapatkan telepon. "Aku harus pergi, kamu pulang dengan galang ya." "Maaf Mas, buru-buru," ujar Dirga dan langsung pergi begitu saja. Tania tidak kesal, dia hanya merasa heran. Suaminya terlihat sangat khawatir. Ada apa sebenarnya? "Papa, kemana mah?" tanya Amelia yang baru saja kembali sambil membawa berbagai macam makanan. Amelia tidak lagi memanggil tante. Setelah Dirga menikah dengan Tania, Amelia dan Galang memutuskan untuk memanggil Tania mama. Sama seperti Agler, begitupun dengan Agler yang memanggil Dirga dengan sebutan papa. "Gak tahu. Tadi dapat telepon terus pergi gitu aja," jawab Tania. "Loh, mama gak ikut? Nanti kalau papa ketemu sama cewek gimana?" hasut Amelia yang kini sudah kembali duduk di sebelah Tania. "Kalau papamu ada cewek, gak mungkin dia menduda puluhan tahun, Mel," kekeh Tania. Amelia ikut terkekeh, benar juga kata ibu sambungnya itu. Sudah 20 tahun lebih Dirga menduda. Jika dia memiliki seorang wanita yang dia cintai, pasti pria itu sudah menikahinya. Sedangkan Agler kini sedang mengobrol dengan Gilbert. Keduanya sama-sama memangku seorang bocah yang tengah menikmati kue coklat. "Bulungnya masih sakit, Lep?" tanya Renan penasaran. "Ndak, kan pakai pelicai makanya ndak sakit," jawab Repin dengan mulut yang masih penuh dengan kue. Agler melihat sejenak jam tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah sangat larut dan besok putranya akan masuk sekolah. "Gilbert, sorry nih aku harus pulang. Renan besok sekolah, takutnya dia bangun kesiangan." "Besok?" "Ya sudah, kelihatannya juga Repin sudah mengantuk," sahut Gilbert. Agler pun pulang dan mengajak Tania dan juga Amelia pulang. Sedangkan Galang, pria itu masih ingin tetap di sini sambil mengobrol dengan Albert. "Lei, sekolah kok lebda sih?" protes Repin. Mendengar perkataan putranya, tentu saja Gilbert menjelaskan mengapa dirinya tidak menyekolahkan putranya sejak dini.
Repin gak usah sekolah, sekolahnya nanti aja kalau Repin udah umur 7 tahun ya, saut Gilbert sambil mengelus bahu putranya. Indah mau, Lab mau sekolah juga, rengek Repin. Gilbert pikir Repin tidak suka sekolah, lagi pula dia tidak ingin putranya harus terpaksa belajar, padahal di umurnya yang masih 5 tahun ini dia lebih senang bermain. Nanti aja Repin umur 7 tahun Dedi masukin SD ya, sekarang belajarnya di rumah aja sama Dedi, bujuk Gilbert. Dah mau Dedi, Lab mau sekolah, pokoknya mau sekolah. Hicks, Repin sudah mulai rewel, dia sudah mengantuk, sehingga Gilbert pun memutuskan membawa Repin ke kamar. Beruntung para tamu sudah pulang sejak tadi. Ceklek, Gilbert membuka pintu kamarnya. Emily yang sedang merebahkan dirinya di ranjang pun terkejut mendengar suara tangisan putranya. Repin rewel ya mas, udah ngantuk pasti dia, bawa sini mas, ujar Emily sambil mendudukkan dirinya. Gilbert berjalan mendekat, setelah kembali menutup pintu dia meletakkan putranya di samping sang istri. Tadi mas sudah minta maid untuk buatkan Repin susu, mungkin sebentar lagi datang, ujar Gilbert. Emily memeluk putranya, Repin menangis di pelukan sang ibu. Le, sekolah aja boleh? Lab macan dah boleh, sekolah doang dah boleh, pokoknya Lab mau sekolah. Permintaan Repin membuat Emily menatap suaminya. Gilbert yang merasa ditatap pun ikut menatap balik istrinya. Hemat biaya yang, jawab Gilbert sambil menggaruk kepalanya. Ceklek, Dirga menghela napasnya ketika melihat Marcel yang sedang tidur di atas berangkar. Perlahan dia melangkah masuk mendekati berangkar sang kakak. Tuan, maaf kami harus menyuntikkannya dengan obat penenang. Dia terus mengamuk ingin pergi. Kami takut melukainya sehingga memutuskan untuk menyuntikkannya saja, jujur suster itu. Ya, terima kasih, itu lebih baik, lirih Dirga. Maaf, apa keluarga Anda ada yang bernama Harumi? Pertanyaan suster membuat Dirga seketika mematung. Netranya menatap suster itu dengan tatapan yang terkejut. Anda tahu nama Harumi dari mana? Tanya Dirga dengan sok. Tadi Tuan Marcel terus memanggil Harumi setelah dia menonton televisi. Televisi? Bingung Dirga. Iya, Tuan Gilbert mengadakan acara untuk memperkenalkan istri beserta putranya pada publik. Tapi anehnya Tuan Marcel terus menyebut Harumi saat melihat istri Tuan Gilbert. Jelas suster itu. Dirga benar-benar tak menyangka jika Marcel pun berpikir sama dengannya. Pertama kali dia bertemu dengan Emily, dirinya pun menyangka seperti itu. Garis wajah Emily dengan Harumi benar-benar mirip dari segi senyum dan tertawa. Bahkan Marcel sampai merasakannya. Padahal pria itu sudah koma 20 tahun lebih. Berarti bukan hanya aku yang menduga jika Emily mirip dengan Harumi. Kak Marcel juga sama denganku. Apa mungkin Camelia itu Emily? Dia bilang saat itu jika... Apa Gilbert sudah mencari tahu latar belakang istrinya? Gumam Dirga dengan pikiran yang berkecamuk.